Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di tutorial dasar Blender series. Oke. Untuk episode kemarin kita udah membuat danbo, kemudian kita udah texturing juga. Nah, di video ini kita bakal nulangin, oke, rigging. Nah, sebenarnya rigging untuk standarnya sih agak agak ribet ya. Kalau misalnya teman-teman ke user preferences, kemudian oh beratnya, kemudian teman-teman buka add-on, kemudian Rigify ya teman-teman. Kalau mau teman-teman aktifkan ini ya. Nah, kemudian teman-teman tambahkan ini armatur, kemudian ada di sini human metallic. Nah, jadi standar tulangnya itu ya kayak gini biasanya. Jadi untuk human, jadi di sini ada ini soldernya, ini tangan, ya. Ini udah apa sih, telapak tangan sama jarinya juga. Kemudian badan. Jadi badan di sini 3 tulang, ini torso, apa sih, hipsnya ya, ini paha sama kakinya ini ya, kakinya ini. Nah, kita bisa aja sih pakai tulang yang ini. Biasanya emang untuk mempermudah itu kita biasanya pakai tulang yang ini aja, tapi berhubung dan bonya ini bukan human, bukan manusia ya, jadi kalau bisa kita kita lihat proporsinya dan bo itu kan kotak-kotak terus agak aneh. Sini juga nggak ada sikunya, cuma kan tangannya nggak bisa nekuknya kan pas di sininya ya, di pundak. Kemudian ini juga kakinya nggak ada lutut. Nah, bisa sih sebenarnya kalau mau teman-teman tambahin lutut, jadi vertisnya dibagi dua, jadi dia bisa nekuk. Nah, tapi ya gitu, karena kotak-kotak jadi kita bikin sendiri aja, kita bikin sendiri apa tulangnya. Oke. Nah, langsung saja. Pertama, supaya bisa nulangin ini dengan baik dan benar, kita perlu eh, benerin ini originnya ini dia kayak center mass istilahnya, center mass objek dari objek ini. Nah, dalam kasus ini badannya danbo ini. Jadi saat badan danbo ini center massnya di sini. Kalau teman-teman pencet shift control alt shift control alt C, nah situ ada set origin. Nah, kalau teman-teman ke origin to geometry, nah, origin to geometry itu dia bakal, nah jadi pusat center massnya itu di sini, center masanya itu di sini. Tapi biasanya biasanya untuk nulangin itu center massnya itu bukan di sini, tapi biasanya di antara kaki. Jadi di bawah, pas di bawah rata dengan tanah biasanya itu ya, biar lebih mempermudah aja sih sebenarnya, mempermudah penulangan. Terus yang jadi masalah juga nanti kalau misalnya karakternya udah mulai kompleks, jadi kayak karakternya itu ada baju, kemudian ada rambut, ada celana. Itu misalnya kalau yang pro itu biasanya kan ada fisiknya tuh, jadi apa, rambutnya itu nggak kaku, terus eh, bajunya itu juga dia ngikut badan. Nah, itu bakal apa,
bermasalah kalau misalnya center masnya itu di sini, makanya itu taruh di bawah. Oke. Jadi supaya bisa naruh ke bawah, pertama kita masuk edit mode dulu ya, masuk edit mode, kemudian pastikan tidak ada modifier yang dian. Kemudian mesh-nya kita angkat, mesh-nya kita angkat, kakinya sejajar dengan axis Z-nya kalau bisa 0 ya, jadi H, jadi ya pasin. Kemudian nah, belum pas sih ya, biar ngepasinnya teman-teman pencet shift C atau menunya itu di mana, agak lupa itu menunya mana sih, di sini kalau nggak salah, mana ya. Ambol. Ya pokoknya shift C itu buat ini, jadi 3D kursornya itu di tengah, atau shift S kemudian nah ini kursor to center. Oke. Kursor to center, jadi dia di tengah-tengah ini, tengah-tengah X Y Z. Kemudian shift Ctrl Alt C, kemudian ini origin to 3D cursor ya, originnya bakal ngikut ke 3D cursor. Oke, sip. Nah kalau udah, pertama kita tambahkan bond ya, jadi ininya di tengah, H, tambahkan satu bond ya. Kemudian biar editing tulangnya enak, kita ke sini armatur menu, kemudian ada X-ray. Jadi tulangnya walaupun di dalam mesh kita bisa ngelihat ya, jadi kayak X-ray. Kemudian ini kan object mode nih tulangnya, masuk ke edit mode. Nah di edit mode ini kita pilih tulangnya, naikin ke torso itu di sekitar sini ya. Terus ini kan badannya kan nggak nekuk tuh badannya ini ya, jadi kan dia box, jadi nggak usah sih nekuk-nekukan. Terus ini kemudian kemudian Z, biar lurus ya, naikinnya ke Z ya. Ini buat tulang kepala. Kemudian kalau sudah teman-teman ke tambahin lagi satu ya, shift A. Kalau dalam edit mode jadi dia otomatis nambahin satu. Kemudian teman-teman putar searah 180 derajat kebalik ya, jadi terus ini taruh di tengah-tengah bola. Kok agak lonjong ya? Oh enggak sih, enggak, aneh. Delete. Iya. Tengah-tengah ini. Sip. Kemudian ini tarik ke bawah. Kemudian ini copy aja. Shift D. Kemudian taruh tengah-tengah kaki ya. Kakinya itu di sini lah. Ini naikin dikit.
Udah sih, udah mau jadi ini sebenarnya. Soalnya ya meshnya dan bos sih agak simpel. Nah, kalau udah kayak gitu, ini kan misah nih, misah. Nah, biar nyambung, kita select ini, kemudian kita select tulang ini yang badan. Tes. Ini apa? Jadi milihnya itu harus apa ya, bener. Milih yang ini dulu baru milih yang ini. Kita mau nge-parent, tapi kita nggak ya, jadi Ctrl P tapi kita nggak connected. Kalau connected yang tulang ini, yang ini tip apa sih, join yang ini nih, dia bakal ke sini nanti. Ya kita maunya dia tetap di sini tapi istilahnya connected. Ya kayak gitu. Caranya kita pilih yang ini, kemudian pilih yang ini, pilihnya keep offset. Oke, jadi teman-teman lihat ada kayak garis relation. Nah, kalau kita ganti ke post mode, nah teman-teman, kalau saya rotate yang ini ya, dia rotate-nya searah ya. Makanya tadi kenapa kita rotate tulangnya, karena dia istilahnya porosnya itu di sini, jadi kita balik ya. Nah, dia bisa gerak. Nah, kalau saya gerakin yang ini ya, jadi tulang tangannya gerak. Oke. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ini juga sudah ini, kemudian P keep offset juga. Kalau sudah sih sebenarnya nggak terlalu ribet. Oh iya bener, kita kasih nama tulangnya satu-satu ya. Ya seperti yang saya bilang, penamaan itu penting. Kalau ya ini tulangnya sih simple. Nanti kalau misalnya kita udah kerja apa sih, misalnya karakter yang lebih kompleks, tulangnya banyak tuh, ada tulang apa, tulang tangan, tulang lengan, tulang kaki, jari-jarinya juga, jari satu aja udah tiga tulang, belum lagi 10 jari, udah banyak wes, bingung wes. Oke, jadi penamaan itu penting. Oke, nah, tulang ini kita kasih nama badan, kemudian ini kasih nama kepala, dan ini juga tangan dot L. L itu left, kiri ya, kanan kiri. Kemudian kaki dot L. Nah, kenapa kita gak kasih nama tangan kiri, kaki kiri? Oke, kita kasih nama dot L sama kaki dot L. Nah, ada nih, jadi ada satu fitur di Blender itu yang menurut saya sih agak keren. Jadi dia yes, nanti bakal dijelasin. Oke. Nah, kalau sudah namain, pertama kita pilih ini sama ini, kemudian kita ganti ininya di mana ya, di sini. Ganti dari pivot pointnya, kan ini median pointnya, median point ganti ke 3D cursor ya. Kalau sudah, pencet shift D untuk duplikat dua tulang ini, tes ya, kemudian klik kanan. Kalau sudah klik kanan, pencet Ctrl M, kemudian kita mau ngeduplikat ke sebelah ya, oke, ke sebelah kanan. Jadi pencet X untuk nge-mirror searah X axis, pencet X ya, tulang yang tadi kita duplikat ke arah sebelah kanan, kemudian enter ya. Kalau sudah gitu ya, jadi dua tulang ini namanya nih tangan.L.001, jadi dia ngebedain tangan ini yang L sama yang 001. Nah, kita pilih dua ini, terus kemudian ke armatur, flip name.
apa yang terjadi? Ya, dia bakal jadi R, right, kanan ya, sebelah kanan. Jadi enaknya kayak gitu, kita nggak perlu namain sebelah kiri dan kanan secara terpisah ya. Dan enaknya ya kita cuma kerjain yang sebelahnya aja, sebelahnya kita tinggal mirror. Oke. Jangan lupa save, ingat save, selalu save. Teman-teman gak bakal tahu kalau misalnya nanti ada, misalnya Blender teman-teman crash atau apa, misalnya mati lampu atau apa, kemudian laptop komputernya teman-teman drop, misalnya baterainya drop, kemudian atau mati, ya udah hilang pekerjaan. Oke, jadi selalu save like crazy, selalu save. Kalau sudah, kita coba masuk ke pose mode ya. Shortcutnya Ctrl Tab, kemudian oops, what happened, oh ya ini lupa ganti ke median point ya. Oke. Tulangnya udah bisa gerak, tapi meshnya nggak ngikut. Oke. Sekarang caranya biar ngikut, kita pertama select meshnya dulu ya, select meshnya dulu, kemudian select tulangnya, pem ya. Jadi yang di select pertama itu yang di select kedua apa, warnanya kuning. Yang di select yang pertama tadi itu warnanya jadi orange. Kemudian pencet Ctrl P ya, ada set parent tuh. Nah, di sini menunya khusus nih. Jadi kalau kita milih tulang sama mesh, jadi bakal milih menu keluar yang ini. Nah, biasanya kalau orang-orang, biasanya mereka misalnya kalau kita bikin model manusia terus kita udah tulangin, nah, kita bisa milih ini set parent to with automatic wake. Jadi jadi Blender itu bakal otomatis membuat wake dari tulang ke tiap-tiap mesh. Jadi misalnya tulang kaki nih, tulang paha dia cuma ngaruh ke mesh paha doang, dia nggak ngaruh ke mesh kepala gitu. Jadi kita gerakin tulang paha tapi malah kepala yang gerak, ya kan aneh ya. Nah, makanya itu jadi otomatis ini biasanya biar enak. Tapi dalam kasus ini kita mau pakai yang empty group, jadi kita bisa ya ngerti lah, misalnya kalau kita mau nge-tweak apa gitu, ada yang nggak enak, misalnya problem, misalnya kita pakai automatic wake tapi agak seret gitu, nah, kita bisa ngerti, nah, pakai empty group aja. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman ke mana ya, ke object mode ini ya, mana ya, object constraint, host library. Oh iya bener, masuk ke pose mode dulu, apa nggak usah. Di mana kamu, menunya mana, kenapa nggak keluar, aku lupa. Transform lock, what the hell. Iya goblok ya, di meshnya bukan di tulangnya. Aduh, ketahuan lupa ya. Nah, tadi kan kita udah pilih with empty group ya, hasilnya itu ini vertex group. Vertex group ini menunjukkan kalau tiap tulang itu ngaruh ke vertex tertentu. Nah, jadi kayak ini badan ini
namanya itu dari tulang badan tadi itu. Jadi ada tulang ini kan namanya badan nih. Nah, dia bakal ngebuat vertex group namanya badan. Nah, tapi kalau teman-teman ke sini white painting, nah terus kita pilih tulang badan di post mode ya. Nah, kalau kita pilih tulang badan, dia masih biru. Aslinya itu sebenarnya kalau udah ke apply itu warnanya merah, jadi mesnya bisa ngikut. Kepalanya juga masih biru. Nah, caranya biar select belum sih. Nah, caranya gini. Jadi ini kepala ya, kepala jangan sampai salah pilih kepala. Kemudian pilihin juga. Kemudian pencet tab. Nah, kita bakal masuk ke edit mode mesh-nya. Kemudian kita pilih kepala doang. Jangan pilih yang lain. Ctrl L langsung. Ya. Kepala doang. Kemudian kita assign. Wake-nya 1 ya. Di fullin. Jangan sampai setengah-setengah. Assign. Pas kita pencet tab, nah dia bakal merah. Tandanya vertex group ini dia udah ke apply. Jadi kalau teman-teman balik ke ini udah post mode ya. Teman-teman kalau udah balik ke post mode, coba gerakin kepalanya. Nah, kepalanya bisa ngikut dah. Ya. Oke. Prosesnya mirip, hampir-hampir mirip. Oke. Ini badan. Kemudian edit mode, pilih badan doang. Badan doang. Kemudian ini badan. Kemudian ini juga. Untuk ini tangan sama ininya, bolanya. Tangan L. Kemudian tangan R. Kemudian kakinya kaki L. Dan ini. Nah, kalau sudah dia bakal kayak gini. Kayaknya sih untuk yang ini kita ikutin ke badan aja ya, soalnya aneh sih, dia nggak ya gitulah, dia nggak wow. What happened there? Something's wrong. Oke. Yang ini di bawahnya ini nggak keikut. Oke. Tangan. Oke, sip. Berarti yang sebelah ini juga. Oke, sip. Ini udah. Ya. Salahnya di situ. Oke, jadi ini kan dia biru nih yang sikunya. Berarti tandanya dia itu gak keikut ke mesh-mesh yang lain. Biar ngikut caranya, ya kita pilih ini badan, tulang badan, kemudian edit mode. Jangan sampai ada yang salah pilih ya. Pilih yang ini doang. Pilih yang ini doang. Ini sebelah kiri juga. Oke. Jangan sampai ada yang salah pilih. Ya, badan. Nah, oke. Salah pilih itu misalnya kayak gini nih. Ini tangan kanan kan, tapi kita nge-assign kepala misalnya. Taruhlah vertex ini ya ke tangan, kita assign. Nah, apa yang terjadi kalau kita gerakan tangan kanan?
kayak tangan kiri. Bah, aneh kan? Ya oleh makanya itu jangan sampai salah pilih. Caranya remove. Nah, cuma ops. What the what the hell, dude? Remove. Oke, save. Nice. Kemudian ayo, kayaknya sih kita ada agak salah gitu. Kayaknya kita perlu satu tulang lagi buat ininya doang. Ini kan bisa muter-muter, yang sikunya ini. Jadi kalau kita cuma kayak gini doang, salah dong, sikunya yang ini nggak muter. Nah, biar bisa muter caranya gimana ya? Agak bingung. Oke. First thing first, we hapus dulu ini, hapus aja gak apa-apa, ke edit mode, hapus. Kemudian ini kita offsetnya kita hilangin, Alt P, disconnect edge, clear parent, kemudian kita tambahkan satu tulang di sini. Kemudian kita taruh, pencet kontrol ya, biar dia snapping. Tahan kontrol sambil digerakin. Oke, what the hell is that? Kecilin dikit. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah, kita parent tulang ini ke sini, keep offset, bukan parent ya, offset. Jadi kalau ini gerak, tangannya gerak, kalau ini gerak, yang itu gak gerak. Oke. Kemudian tulang yang ini kita parent ke badan, keep offset. Oke. Jangan lupa namanya tangan. Ini kasih nama apa ya? Pundak. .l. Sama kayak tadi. Kita duplicate. Kemudian ini taruh tengah. Kemudian pivortnya taruh di kursor, Ctrl M untuk nge-mirror, kemudian pencet X untuk taruh ke sebelah, pencet enter, we are done. Kemudian satu step lagi, kita pilih ini, formatur, flip name, jadilah dia namanya berubah. Oke, kalau sudah, kita balik ke pose mode. Oke. So, yang ini dia pertama kita nge-remove dua mesh ini dari vertex group badan, karena kita cuma mau mengendalikan badan. Yang kita mau mengendalikan mesh ini adalah tulang yang ini. Oke. Jadi kita pilih tulangnya. Kok vertex groupnya nggak ada? Oh iya, lupa. Kita parent lagi. Jadi biar vertex groupnya ada. Kan tadi tulang yang dua ini kan kita baru buat tuh. Jadi kita perlu untuk
menambahkan lagi biar vertex grupnya ada. Nah, tangan, pundak, oke, sip. Nah, kalau sudah, balik lagi. Nah, pilih yang sebelah ini doang, jangan pilih sebelahnya juga. Pundak, oke, sip, sip. Dan ini juga kita pilih, jangan sampai ini kepilih, pilih yang sebelah sini saja. Pilih yang kiri, jangan pilih yang kanan. Pilih yang oh ya, balikan ke median point, set, set. Yuhu. Oke, we are done. Ops, kalau sudah, kita buat constraint. Oke, constraint itu buat banyak sih sebenarnya fungsinya constraint, tapi kita mau buat apa ya, ngebatasi rotasi dari tulang. Misalnya nih, tulang yang buat tangan cuma bisa gerakin doang, dia nggak bisa gerak maju mundur. Yang bisa gerak maju mundur cuma tulang ini doang. Oke. Nah, tulang ini cuma bisa gini. Jadi kalau kita mau tangannya maju, misalnya tangannya mau ke sini nih, nah, kita harus gini, kemudian tulangnya ini kayak gini, ya, kayak gitu. Oke. Alt R untuk nge-reset rotasi, Alt G untuk nge-reset posisi. Oke. Selalu save. Pertama, kita pilih yang ini dulu. Ke sini, bound constraint. Kemudian tambahkan limit rotation. Limit rotation. Kemudian kita lihat rotasi yang mau kita lock. Kita cuma mau rotasi ini ke sini, yang berarti searah sumbu Y. Tapi ini Y global. Kita maunya lokal. Jadi kita ubah ke lokal. Kita lihat X-nya ke sana. Jadi kita mau dia cuma rotasi ke rotasi terhadap sumbu X. Jadi YZ ini enggak. Oke. Jadi kita limit Y dan Z nya, word space nya ganti ke local space. Hasilnya kalau ya kayak gini kita bisa putar, tapi kalau kayak gini kita nggak bisa mutar. Ini juga kita nggak bisa diputar, kita cuma bisa putar searah sumbu X. Oke. Kemudian ini juga dia putar segini, tapi dia gak bisa mutar kayak gini. Oke. Kita pilih tulangnya, copy limit rotation, limit rotation. Kita lihat lokalnya, jangan lihat globalnya. Pastikan what the hell, apa gerak setup.lock. Kita pilih ini, masuk ke dia rotasinya gini, berarti rotasi sumbu X, berarti YZ nya kita lock, YZ lock, word space, local space. Ya bisa, tapi kayak gini bisa. Oke. Seperti yang ini juga, kita limit rotation, kemudian ya X, jadi YZ nya local space. Yang ini juga, yang ini dia putar searah X lokal juga. Ya. Kemudian kaki kita cuma mau maju mundur, kakinya kita nggak mau kayak gini. Ya terserah teman-teman sih kalau mau bikin kayak gitu, tapi kita maunya kayak gitu.
Saya maunya yang kayak gitu. Jadi kita limit X ya. X-nya kan gini, searah X. X-nya kita limit. Oh ya, local space sama X sama Y. Z-nya doang, X-nya nggak bisa. Seperti ini juga. Kalau limit rotation X, Y. Nah, kalau sudah kepalanya terserah sih, terserah teman-teman. Kalau sudah, ya, sudah jadi, dan bow kita sudah bisa kita gerakan ya, karena kita sudah kasih tulang, jadi kita bisa menggerakkan dan bownya. Oke. Sip, oke. Sekian dulu sampai di sini teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, tinggal komen di komen box di bawah. Kalau bermanfaat, pencet like button. Kalau nggak bermanfaat, nggak senangnya, pencet dislike button. Jangan lupa subscribe. Oke, gratis subscribe, tinggal pencet button subscribe, nggak bayar, gratis, tinggal pencet ya. Jadi kalau saya rilis tutorial lagi, teman-teman dapat notisnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti perkembangan tutorial saya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.